kita adalah agama Islam yang paling benar. Kita harus pintar memilih teman, kerabat, bahkan sampai pemimpin pun kita harus pintar. Pilihlah mereka, carilah mereka yang beragama Islam. Kita harus perangi agama-agama lain yang merusak kepribadian dan bangsa-bangsa kita, karena hanya Islam yang paling benar. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya mengajak kalian untuk mengikuti ceramah ini. Oh, komunikasinya terbuka. Oh, jadi kita harus memberantas orang kafir ya? Iya. Jadi jika kalian mengikuti agama Islam lebih lanjut, temukan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus memberantas kaum kafir. Astagfirullahaladzim, lu mau ngapain Danis? Sadar, kita semuanya saudara. Masuk. Apapun yang kalian lakukan pada kami ini bertindak benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seolah memang seperti tidak pandang bulu, para pelaku serangan teroris terhadap gereja menjadi contoh masih adanya radikalisme yang mengancam keamanan negara. Kami turut berduka atas aksi bom bunuh diri di gereja yang terjadi pada saat ibadah sedang berlangsung. Berdasarkan perkembangan kasusnya saat ini, telah ditangkap otak dari aksi teror tersebut, yaitu seorang ketua perkumpulan dan seorang pengikutnya. Bagaimana kita menyikapi, mewaspadai orang-orang di sekitar kita, pihak-pihak yang bisa saja menebar teror terhadap kita semua bangsa Indonesia. Untuk itu kita akan membahasnya lebih lanjut bersama pengamat terorisme Mbak Kalista. Selamat pagi Mbak Kalista. Selamat pagi juga. Jadi aksi teror ini terjadinya pada saat pelaksanaan ibadah umat Kristiani, di mana aksi tersebut tentunya mengancam keselamatan dan kenyamanan dari umat Kristiani. Bagaimana seharusnya bangsa Indonesia menyikapi aksi teror tersebut, Mbak? Jadi yang kita tahu, aksi terorisme ini kan bukan hanya terjadi kali ini saja gitu. Sudah banyak terjadi dan kita juga pasti berharap semoga aksi ini menjadi yang benar-benar terakhir.
Yang perlu kita tahu dalam menyikapi aksi terorisme, kita harus tahu bagaimana proses sosial dari yang latar belakangi aksi dari pelaku tadi. Seperti bagaimana sifatnya, bagaimana ideologi yang dibangun untuk melakukan aksi terorisme yang dilakukan. Maka dari itu, negara harus punya sikap yang lebih tegas. Banyak tindakan harus diambil seperti keamanan yang lebih terketat, lalu menyusuri kelompok-kelompok yang mungkin beraktivitas mencurigakan gitu. Lebih untuk menambah fasilitas juga program seperti yang sedang dijalankan juga sekarang, deradikalisme dan kontraradikalisme yang menggunakan aktivitas soft approach gitu ya. Dan kita butuh lebih banyak program-program pemerintah untuk menanggulangi kejadian ini supaya tidak terjadi lagi. Ya, seperti yang kita ketahui juga ya Mbak, pelaku dari bom bunuh diri ini adalah seorang anak muda, di mana anak muda sekarang menjadi target para otak terorisme untuk dijadikan pelaku dari aksi berbahaya ini. Bagaimana anak muda ini bisa menjaga diri agar tidak terpengaruh dari terorisme dan radikalisme itu sendiri. Jadi jaringan terorisme tadi memang menggait anak muda supaya mereka dapat kemudahan untuk meregenerasi kelompoknya sendiri. Dimana yang kita tahu anak muda memang masih nyari identitas, pemahaman agamanya masih kurang, jadi mereka tidak tahu mana yang salah, mana juga yang benar. Apalagi sekarang banyak banget pengguna sosial media anak muda yang dimana bisa jadi pemicu masuknya radikalisme dalam diri mereka. Apalagi melalui konten-konten dengan mengacu pada radikalisme, sehingga ideologi dan paham mereka yang berbahaya untuk cara pandang mereka dalam masyarakat. Maka dari itu memang harus banget kita selektif dalam informasi, apalagi di sosial media yang jaringan banyak banget. Jadi berdasarkan perkembangan kasusnya ini juga diketahui bahwa pelaku aksi bom bunuh diri ini juga ikut ke dalam perkumpulan terorisme ini melalui ceramah yang sebelumnya telah diikutinya, Mbak. Jadi sebenarnya ada kesulitnya radikalisme di dalam ceramah-ceramah yang ada saat ini. Bagaimana cara kita menyikapi agar kita tidak terpengaruh oleh ceramah-ceramah yang persulit radikalisme ini? Memang radikalisme ini mengawali aksi terorisme tadi. Jadi dan radikalisme jadi persoalan penting di negara juga untuk memperhatikan lebih lanjut, ya. Karena radikalisme ini adalah paham yang menjiwai aksi terorisme. Kita nggak bisa lihat secara gamblang penceramah dari kamera luar aja, tapi kita bisa seleksi dari isi-isi ceramahnya. Karena ada beberapa ceramah yang dimana mengandung radikalisme gitu. Seperti dia mengandung ajaran anti Pancasila, lalu mengajarkan takfiri, yang dimana dia mengafirkan suatu paham yang beda dari pemahamannya atau beda dari agamanya. Mereka juga membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah gitu, dimana nanti akan terbangun lagi juga sisi yang anti budaya, juga anti kearifan lokal di Indonesia, yang dimana kita memang beragam banget agamanya, dari suku dan lain-lain. Ya, tadi udah dibahas juga tentang terorismenya, lalu anak mudanya juga. Lalu bagaimana kita ini sebagai warga Indonesia ini menyikapi aksi-aksi terorisme itu, dan bagaimana kita mewaspadai aksi-aksi terorisme saat ini? Karena kebanyakan yang digayat yang diambil adalah anak muda, berarti anak muda yang harus lebih waspada gitu ya. Jadi peran dari lingkungan sekitar juga berpengaruh. Ada dari lingkungan rumah, lingkungan sekitar masyarakat, lingkungan sekolahnya juga yang berpotensi dalam tumbuh kembang anaknya sendiri. Pemahaman ilmu yang baik dan benar itu harus langsung diterapkan sejak dini ke anak-anak. Jadi mereka bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Penanaman sikap toleransi juga bisa, karena kita punya keberagaman banget di Indonesia gitu ya. Lalu juga yang terakhir, nggak kalah penting, kita harus punya penyarian informasi yang lebih bagus. Jadi kita harus tahu itu hoax atau bukan, apakah itu mengandung radikalisme atau bukan. Banyak banget cara untuk kita
mengambil sikap terhadap informasi yang baru kita dapat. Baik, terima kasih Mbak Kalista atas perbincangannya. Begitu tadi perbincangan kita bersama pengamat terorisme Mbak Kalista. Jadi memang perlu pengawasan dari semua pihak, dari pihak bangsa Indonesia, dari aparatur negara, warga negara maupun anak muda yang menjadi target utama dari otak-otak terorisme. Sekian, selamat pagi dan selamat